Oke, dari video-video yang saya sudah buat, kita sudah belajar bagaimana kita bisa membuat satu model machine learning atau model AI yang bisa pintar, sudah sangat pintar, bisa membedakan yang terakhir kita buat adalah yang bisa membedakan antara 3 jenis batik. Dan tahap berikutnya adalah kita harus deploy itu. Deploy artinya kita meluncurkan program itu sehingga bisa dipakai oleh orang. Nah, dalam beberapa video sebelumnya, saya sudah tunjukkan bagaimana kita deploy dalam bentuk program standalone, dalam bentuk aplikasi Android. Dalam video ini saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa membuat web server untuk mendeploy model yang sudah kita buat. Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, setelah kita membuat model kita dan model kita sudah jadi, tentunya model kita tidak tinggal begitu saja. Karena kalau orang memakai model kita, orang harus menguasai programming Python dan sebagainya, tentunya tidak efektif. Sehingga kita harus deploy, membuat program itu menjadi user friendly dan bisa dipakai oleh orang-orang. Salah satunya kita bisa pakai standalone, pakai application di smartphone, dan juga bisa sebagai web server. Nah, untuk di standalone dan untuk smartphone sudah saya jelaskan dalam video sebelumnya. Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita mendeploy model kita dalam bentuk web server, dalam aplikasi di web server. Nah, untuk ini kita perlu untuk memahami sedikit bagaimana secara garis besar kita mengimplementasikan atau mendeploy model kita ke web server. Kita akan menggunakan protokol yang namanya API. Secara simple, kalau Anda mau mendeploy program Anda atau aplikasi Anda ke web server, tentunya Anda punya server. Cara yang paling sederhana adalah Anda buat server, web server, dan Anda buat file HTML di situ, dan HTML itu menjelaskan segala sesuatu tentang proses Anda. Mungkin kalau Anda perlu implementasi model, tentunya bukan HTML, tapi ada script yang ada di situ, ada script lagi. Kemudian mungkin juga ada database, karena mungkin Anda menyimpan nama orang, menyimpan login, dan sebagainya. Kemudian ada model juga di situ. Nah, Anda taruh semua di satu tempat, satu server, kemudian Anda buka server itu sehingga klien atau user bisa akses ke server itu. Aplikasi ini pasti berjalan dan cukup efektif, tetapi aplikasi ini sangat tidak direcommended. Kenapa? Karena itu berarti user, pemakai itu masuk sampai di dalam server kalian. Jadi seolah-olah kita punya satu rumah, hanya satu ruangan aja. Di situ ada meja makan, di situ ada toilet yang tidak ada ruangannya, tempat tidur, password di atas meja, semua tergeletak di situ. Sehingga user yang masuk bisa lakukan apa saja di dalam server kita. Ini approach yang sangat tidak baik. Sehingga dalam realita orang tidak memakai approach ini. Jadi orang tidak mengizinkan semua hal kita taruh dalam satu program atau satu server saja. Kemudian user bisa mengakses semua yang kita miliki dalam server itu. Nah, maka timbul yang namanya API. Jadi API adalah Application Program Interface. Ini seperti resepsionis yang ada di depan. Jadi user cuma bisa datang, user akan berurusan dengan resepsionis ini. Apa yang dia mau lakukan? Resepsionis ini yang akan berhubungan ke back office, jadi ke bagian belakang. User tidak boleh masuk sampai di bagian belakang. Nah, ini yang kita namakan, kita akan menggunakan protokol API. Protokol API ini pada umumnya ada 4 fungsi yang paling umum dipakai. Dia ada fungsi-fungsi lain juga, tapi ada 4 yang pada umumnya dipakai, itu get, yaitu jika user mau mengambil sesuatu dari dalam server kita. Post, berarti user mau posting sesuatu. Put, itu edit. Delete, itu menghapus. Jadi ini adalah service-service yang disediakan oleh API. Ada lagi service-service yang lain, tapi tidak umum dipakai. Pada video ini saya akan lebih banyak konsentrasi pada 2 service ini aja, yaitu get dan post. Untuk service-service yang lain biasanya dipakai untuk server yang aplikasinya ke database dan sebagainya. Oke, sampai di sini kita sudah punya server yang cukup secure, yang akan berjalan dengan lebih baik, karena user tidak lagi masuk langsung ke dapur kita. Tapi ada masalah lain yang muncul. Karena API ini komunikasinya itu menggunakan bahasa yang tertentu, yang text-based gitu ya. Formatnya biasanya pakai format JSON, salah satu formatnya. Nah, tentunya kalau kita punya user pengguna umum, masyarakat umum ya, akan sangat sulit untuk berkomunikasi. Pakai server kita dia harus belajar dulu bagaimana cara mengetik. Nanti kita akan lihat kesulitannya bagaimana. Sehingga approach berikutnya adalah kita harus buat suatu user interface. Nah, ini HTML lagi, ini yang graphic user interface-nya ada gambar gitu ya,
ada push button, bisa tinggal diklik saja, dan sebagainya. Sehingga user tinggal klik-klik di situ, kemudian HTML ini akan menerjemahkan menjadi perintah-perintah dalam format JSON untuk berbicara dengan API. Kemudian API yang melakukan akses ke backdoor. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, kita bisa jadi server kita cuma backdoor sama back office ya, back office dengan API saja. Saya buat server ini, seperti saya misalnya buat layanan untuk konversi PDF menjadi doc, maka API saya cukup di sini. Tentunya server saya ini tidak untuk digunakan bagi masyarakat umum, tapi digunakan oleh orang lain yang mengembangkan website. Jika mereka membutuhkan layanan itu, maka mereka akan buat HTML mereka sendiri untuk berkomunikasi dengan API saya. Tapi bisa juga saya punya server yang supaya bisa diakses langsung, ya saya juga buat HTML-nya. Jadi user bisa akses ke HTML, kemudian HTML akan berkomunikasi dengan API dan ke belakang. Nah, ini skenario yang akan kita pakai. Jadi nanti dalam contoh-contoh program yang ada, saya akan memakai skenario seperti ini. API sendiri, atau biasanya lengkapnya namanya REST API, itu protokol. Protokol itu sebenarnya ada banyak program yang bisa jalankan protokol itu. Untuk kita akan memilih API yang jalan di pakai program Python. Nah, untuk pakai program Python itu ada dua yang paling umum, yaitu Flask API dan Fast API. Flash API ini sangat powerful. Jadi kebanyakan orang akan pakai Flash API, tetapi juga tentunya powerful, maka akan lebih rumit. Sedangkan Fast API ini akan saya pakai. Fast API kenapa saya pakai? Karena Fast API ini dia datang bukan menyediakan API saja, tapi dia sudah buatkan ininya. Buatkan kulit depannya, HTML-nya. Nanti kita lihat bagaimana. Yang namanya Swagger. Jadi kalau kita buat awal-awal kita belum, Anda bayangkan, untuk buat semua ini tentunya Anda harus mengerti programming Python untuk API, Anda harus mengerti program untuk membuat model-model dan semuanya, Anda juga harus mengerti HTML. Wah, cukup rumit. Sehingga saya senang pakai Fast API karena dia sudah buat Swagger-nya, walaupun bentuknya sangat primitif tapi sudah ada. Kita bisa pakai dulu sebelum nanti kita belajar sedikit untuk membuat HTML kita. Jadi ini kira-kira skema yang akan kita pakai. Oke, kita akan mulai dengan secara bertahap. Pertama saya akan menunjukkan bagaimana kita buat API yang sederhana dulu supaya kita paham tentang API. Sesudah itu baru kita akan memasang, tahap kedua kita akan memasang model, dan tahap ketiga kita akan buat HTML. Kita akan mulai dari sini dulu. Nah, untuk program ini, saya akan menggunakan satu tools atau IDE yang mungkin belum pernah saya gunakan di dalam video-video saya. Saya akan tunjukkan kenapa saya pakai itu. Jadi ketika saya buat, misalnya saya perlu akses program-program saya di direktori yang saya punya, gitu ya. Selain itu saya juga perlu coding. Saya perlu, misalnya saya buka kode saya buka pakai Notepad. Selain coding, saya juga perlu eksekusi menjalankan programnya di command prompt. Jadi saya punya command prompt. Ini. Jadi saya akan mengakses paling tidak ada 3 window yang harus saya akses, yaitu direktori, kemudian saya harus akses program saya harus akses command prompt. Ini 3 hal yang agak rumit. Sehingga saya harusnya buka semuanya secara rapi begitu ya. Saya bisa buat secara rapi, misalnya saya buat seperti ini. Kemudian saya buat rapi seperti itu sehingga saya bisa akses tiga-tiganya sekaligus. Tapi ini juga tidak terlalu convenient. Karena itu saya pakai yang namanya Visual Studio. Ya, Visual Studio Code. Intinya sama. Jadi di sini direktorinya, di sini adalah program yang saya buka. Saya mau buka apa saja dia akan buka. Bahkan saya bisa buka lebih dari satu program. Kemudian di sini command prompt-nya. Kadang-kadang yang tampil adalah PowerShell, kadang-kadang command prompt. Pastikan kita pakai yang command prompt-nya. Jadi saya akan pakai yang ini. Oke, kita akan mulai. Pertama-tama, kita akan mulai dulu dengan satu folder yang kosong saja. Saya sebut API, seperti itu ya. Folder yang kosong. Kemudian di sini saya open folder API. Oke, saya sudah masuk folder yang masih kosong. Kemudian saya buat file baru, file Python.
Oke, saya mulai tulis program ini. Nah, saya copy aja dari program yang saya sudah punya. Ini kemudian saya save. Program ini saya beri nama app1. Oke, saya sudah program namanya app1.py. Saya menggunakan FastAPI, jadi load library FastAPI. Untuk itu, tentunya kita perlu install FastAPI. Oh, saya buka dulu command prompt-nya. Ya, ini dia masih buka yang PowerShell, maka saya buka yang command prompt. Oke, sudah. Saya install di sini. Anda bisa pakai Conda. Kalau Anda nggak tahu Conda nggak apa, Anda harus install dulu FastAPI, gitu ya. Untuk itu, kita pakai pip install Fast API begitu ya. Karena saya sudah lakukan ini, maka saya tidak perlu lakukan lagi. Selain itu kita juga harus install UVcorn. Karena itu saya ada catat aja. Saya buat catatan di sini. New file di Oke. Saya punya file txt requirements, apa yang saya perlu? Saya perlu fast API gitu ya. Kemudian saya perlu UVcorn. Oke, kita juga bisa tulis versinya berapa. Untuk sementara saya biarkan dulu seperti ini. Oke, saya Ctrl S, saya sudah save. Jadi ini dua file dasar yang saya punya. Oke, sekarang saya akan jelaskan. Di sini Anda lihat saya punya Fast API yang saya beri nama title-nya Hello World. Biar aja. Kemudian saya punya dua layanan saja. Fast API-nya punya dua layanan. Kita sebut sebagai dua buah endpoint. Sama-sama sifatnya get. Tadi saya bilang ada get, ada post, ada put, ada delete. Saya pakai get saja. Yang layanan pertama saya misalnya salam, begitu ya. Oke, salam. Apa yang dilakukan kalau saya pakai ini, maka dia akan balas dengan hi, my first API. Kalau saya pergi jadi ini seperti resepsionis yang cuma terima dua layanan. Layanan get salam dan layanan get nama. Oke, kita coba jalankan ini. Untuk jalankannya saya sudah tulis perintahnya di sini sehingga Anda tinggal copy saja. App1 ini nama filenya, app itu nama ininya. Jadi terserah. Kalau Anda ganti lain, Anda harus sesuaikan. Oke. Saya jalankan. Oke, sekarang ini server saya sudah jalan. Saya bisa akses dari internet sekarang. Anda pergi ke website. Oke, ini website saya. Tadi dia bilang ini, 127.001.8000. Oke, saya sudah akses. Ternyata kok detail not found. Kenapa? Karena saya tidak mengakses layanan apa-apa. Layanan yang ada di situ ada dua, yaitu layanan salam dan layanan nama. Jadi kalau saya buat begini, salam. Oke, sekarang dia melayani. Hi, my first API. Kalau nama, oke, maka Anda sudah lihat bahwa kita sudah jalankan satu server dengan dua buah endpoint. Endpoint itu adalah salam dan nama. Kalau kita tidak pakai apa-apa di sini, maka ini begitu dia buka, ini yang pertama dia akses. Jadi kalau saya buat seperti ini, tiap kali kita save, dia akan compile ulang. Anda lihat kalau saya langsung tanpa ada layanan, dia akan pakai layanan yang dasar. Oke, yang ini. Jadi kita sudah berhasil membuat API kita dengan dua layanan saja, yaitu layanan get welcome dan get nama. Oke, sekarang saya akan buat contoh berikutnya. Ini saya stopkan dulu. Ctrl C untuk dia sudah stop. Oke. Oke, sekarang jika saya ingin menambahkan suatu layanan lagi. Misalnya saya tambahkan di sini. Oke. Layanan baru, post. Misalnya ini menjumlah, begitu ya. Ini saya hapus dulu. Oke, slash jumlah. Saya berharap user akan mengirim satu angka, dan saya akan kembalikan angka berupa hasil sama dengan price tambah 2. Jadi, pengguna mengirimkan price bilangan integer, kemudian saya hitung hasilnya ditambah 2, terus saya kembalikan hasilnya. Anda lihat seperti ini. Ini layanan post, jadi pengguna mengirimkan sesuatu. Oke, kita coba jalankan dia. Saya jalankan lagi. Pakai ini. Oke, sudah jalan. Jadi
Get yang pertama ini, kemudian kalau saya mau pakai layanan yang kedua, nama, oke, dia sudah jalan. Oke, untuk layanan yang ini adalah slash jumlah. Nah, oke, method not allowed. Saya akan susah sekali karena untuk mengakses layanan service post itu tidak segampang ini. Jadi ada satu perintah yang sangat rumit yang harus saya tuliskan untuk mengirim angka tertentu ke layanan tersebut. Itu yang tadi saya katakan di sini bahwa untuk komunikasi ini dia menggunakan teks yang agak rumit. Sehingga mau nggak mau saya harus buat HTML supaya saya bisa gampang berkomunikasi dengan API. Nah, untungnya Fast API ini sudah buatkan untuk kita HTML yang lebih lumayan. Nah, namanya Swagger. Jadi saya coba pakai Swagger itu. Untuk memakai Swagger ini /docs. Nah, Anda lihat, ini ada apa di sini? Oh, ternyata dia sudah tahu saya punya 3 buah layanan. Layanan get welcome, get nama, dan post jumlah. Oke, misalnya saya mau coba yang get. Saya cuma klik di sini. Oke, try it out. Execute. Anda lihat ini jawabannya. Hi, my first API. Kalau saya mau coba layanan yang berikutnya, misalnya yang ini. Try it out. Execute. Nah, dia balas Nemuel, sudah betul ya. Maka saya bisa coba layanan yang post ini. Oke, try it out. Oke, dia minta saya berikan nilai price. Misalnya price-nya 13. Execute, dia kembalikan 15. Karena tadi prosesnya ditambah 2, selalu tambah 2. Kalau kita berikan sini misalnya 20, 22. Oke, ini yang saya sebut sebagai HTML-nya, depannya, yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan API. Kalau kita menggunakan teks tadi agak susah. Sesungguhnya untuk mengirim angka ini, perintahnya tuh seperti ini. Pakai curl ya. Ini nggak bisa dibuat dari address bar di sana. Kita harus dari program untuk perintah seperti itu. Anda bayangkan kalau untuk berkomunikasi dengan API harus pakai komen-komen seperti ini, tentunya tidak mudah bagi user secara umum. Sehingga kita harus buat website sehingga orang bisa dengan mudah mengakses ini. Oke, sampai di sini dulu. Sekarang saya akan menunjukkan tahap berikutnya lagi. Masih sama juga seperti yang tadi, tapi kali ini saya membuat program agak sedikit lebih advance, begitu ya. Jadi Anda lihat di sini layanan post ya. Endpoint dari jumlah ini untuk layanan post. Saya tidak langsung tulis prosesnya di sini, tapi saya tulis dalam bentuk fungsi aja, fungsi tambah. Inputnya price, jadi user memasukkan price, price-nya ini saya kirim ke fungsi tambah. Nanti fungsi tambah ini akan mengembalikan yang namanya bunga atau hasil, misalnya ini ya, hasil. Kemudian hasil itu yang saya kembalikan ke user. Oke. Nah, di manakah tempat saya tulis fungsi ini? Fungsi ini saya tulis dalam file line. Saya buat fungsi .py. Anda lihat fungsi .py, namanya tambah, inputnya saya beri namanya variabel A. Oh, ini floating point-nya, angka float, ya ini float aja. Oke, jadi sudah ke sini, kemudian ditambah 0,3 atau kita buat tambah 3 misalnya, kemudian dia return. Return-nya akan kembali ke sini sebagai hasil, dan hasil ini yang saya kirimkan kembali kepada user. Jadi saya tidak langsung tulis prosesnya di sini, tapi saya tulis prosesnya di dalam file line. Nah, untuk mengakses file line, di sini saya import dia. Import file fungsi, semua yang ada di dalam file fungsi, saya bisa tulis dalam file fungsi ini saya bisa tulis banyak dev, banyak subprogram, banyak function, semuanya akan diimport. Oke, ini adalah cara yang lebih baik dalam membuat program supaya lebih rapi, begitu ya. Tapi nanti fungsinya akan sama. Saya akan coba jalankan ini. Oke. Sekarang namanya app2 karena file saya namanya app2 begitu ya. Terserah Anda mau pakai nama apa. Oke, ini sudah jalan sama saja. Kemudian ke sini saya bisa ya, ulang lagi. Saya punya layanan ini, yang lain sudah coba, kita coba yang post aja ya. Yang post menjumlah, try it out. Kita kasih price misalnya 100.
execute, ya, dia kembalikan 103. Jadi semua sudah berjalan. Jadi ini cuma contoh bagaimana kita tidak langsung menulis di sini, tapi kita menulis di file lain. Nah, sekarang kita sudah cukup familiar dengan menggunakan API, fungsinya get dan post saja. Sekarang saya akan masuk ke tahap berikutnya adalah kita akan memakai untuk menjalankan model yang kita sudah training dulu. Ini saya selesaikan, Ctrl C. Oke, untuk model yang sudah dulu, saya akan buka dulu program yang dulu sudah pernah kita jalankan. Anda ingat kita sudah pernah men-training model yang kita beri nama My New Model di video-video sebelumnya yang bisa membedakan parang, megamendung, dan kaung. Dan itu dalam contoh ini kita pakai untuk kita load dan kita pakai jalankan di OpenCV waktu itu ya. Nah, sekarang saya akan pakai cara yang sama untuk saya jalankan di web server. Jadi kira-kira prosesnya adalah kita load modelnya, kemudian modelnya itu kita ambil gambar kita proses, masukkan ke dalam modelnya, kemudian kita klasifikasi. Jadi prosesnya akan sama. Saya akan buka program yang sudah saya siapkan. Oke, jadi prosesnya di sini. Anda lihat, ini saya punya layanan get, tidak ada masalah. Ini cuma dia akan tulis model, klasifikasi, motif batik. Anda sudah kuasai ini. Kemudian saya punya layanan post yang saya beri nama endpoint-nya /prediksi. Nah, /prediksi ini saya pakai fungsi namanya predict image. Dia menerima input apa? Dia menerima input file gambar. Kemudian file gambar itu saya beri nama file. File ini saya kirim ke fungsi yang namanya proses yang saya simpan di sini. Oke, proses ini akan memproses gambar itu, masukkan ke dalam model yang kita sudah training, sehingga dia akan menghasilkan dua. Itu label apa? Itu parangkah, kawungkah, atau megamendung dengan presentasi confidence levelnya berapa. Nah, kita akan lihat prosesnya itu seperti apa. Saya tulis di file proses ini. Nah, Anda lihat ini bagian untuk load library-library yang dibutuhkan sama persis dengan apa yang kita sudah lakukan di sini ya. Jadi kira-kira library-nya akan sekitar sama. Prosesnya, ini proses dia menerima file, misalnya file JPEG gitu ya. Pertama, load model. Saya beri nama model baru. Itu sama dengan perintah di sini. Kemudian jenis, saya buat variabel dulu jenis parang, megamendung, kaung. Sama dengan di sini. Sekarang prosesnya. Setelah filenya datang, maka saya open. Saya menggunakan library pil. Jadi library pil ini untuk buka. Saya tidak pakai OpenCV, tapi saya pakai pil. Jadi pil, baca filenya, open filenya, kemudian convert ke RGB, kemudian potong gambarnya jadi 224 kali 224. Kenapa kita harus potong jadi 224? Karena kita tahu model kita yang ini, My New Model ini, menerima gambar format ukuran 224 kali 224. Kemudian berubah menjadi array, kemudian ini expand dimension. Saya sudah ulang-ulang menjelaskan ini, jadi waktu kita load, formatnya adalah 224 kali 224 kali 3 karena RGB. Tapi kita harus buat menjadi 1 kali 224 kali 224 kali 3. 1 di depan artinya ada satu gambar saja. Kemudian langkah berikutnya, ini saya pakai perintah MobileNet preprocess input. Sebenarnya perintah itu sama dengan ini. Semua angka dibagi 255. Jadi Anda bisa memilih pakai yang ini tidak usah dipakai, atau pakai yang atasnya, salah satu aja. Fungsinya sama saja. Oke, setelah itu maka variabel gambar ini saya masukin ke model yang saya sudah load. Model baru predict, dia keluar P-nya. Nah, Anda tahu P-nya kan ini kan output dari model. Ada 3, karena 3 node di outputnya. Jadi masing-masing, jadi node paling atas itu misalnya 0,3, node kedua 0,2, node ketiga 0,8. Maka tentunya itu adalah kelas kategori yang ketiga. Oke, nah ini perintahnya untuk mencari yang mana yang maksimum. Kalau misalnya yang ketiga yang maksimum, berarti dia akan dapat 3. Jenis yang ketiga itu kaung. Jadi nanti labelnya kaung, kemudian confidence-nya berapa? Confidence-nya ambil di P tadi, urutan yang ketiga. Nah, inilah yang akan dikembalikan ke di sini. Sehingga nanti akan kembali labelnya berapa, confidence levelnya apa. Jadi ini kira-kira yang akan jalan. Oke, sekarang kita coba jalankan ini. Saya jalankan.
Ini karena programnya saya bernama app12, maka saya di sini juga pakai app12. Oke, dia sudah jalan. Maka saya ini saya ulang yang baru ya. Kalau saya jalankan gitu tidak bisa jalan. Karena saya butuh HTML-nya. Saya pakai yang Swagger saja. Oke, kita sudah punya dua ini ya. Hello. Kalau saya jalankan, try it out, execute, model klasifikasi motif batik. Ini dari endpoint yang mana? Dari endpoint yang ini, get. Dia berespon seperti itu. Sekarang kita akan akses endpoint yang post prediksi. Kita harus input suatu file. Oke, saya akan akses yang ini. Try it out. Oke, dia minta saya input file. Saya input file, misalnya saya input file yang ini. Image 10, saya execute. Nah, program ini akan jalan, Anda lihat hasilnya. Label parang, confidence-nya 99,98. Jadi, dengan interface ini, interface GUI atau HTML ini, kita sudah bisa mencoba model kita sudah jadi atau tidak. Web server kita sudah jalan ya. Oke, jadi kita sudah lumayan bisa. Artinya kita sudah bisa buat di sini Fast API-nya dan dua layanan tadi get yang cuma tulisannya program klasifikasi batik, kemudian post kita kirimkan gambar, maka resepsionisnya kirim ke belakang sini dapat hasilnya label dan confidence, dia kembalikan dalam bentuk label dan confidence. HTML-nya kita masih pakai yang sederhana, Swagger, yang buatannya yang bawaannya Fast API sendiri. Yang ini, ya sudah lumayan berfungsi tapi masih sangat sederhana. Oke, langkah berikutnya adalah saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita buat web HTML kita supaya lebih rapi, lebih bagus. Program-program ini semua Anda bisa download di deskripsi yang saya sudah siapkan. Dan program-program ini semua sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Anda bisa langsung lihat. Oke. Nah, ini saya sudah siapkan programnya. Anda lihat ada tambahan sedikit. Yaitu selain kita menggunakan Fast API tadi, ini saya pakai file untuk load file, upload file untuk request. Ada beberapa library yang saya harus load lagi. Ini untuk saya load file ini file proses saya yang ada di sini. Yang tadi sudah saya jelaskan kepada Anda bagaimana prosesnya. Kemudian kita juga perlu untuk mengakses HTML. Jadi ada library-library yang harus kita load lagi. Tentunya Anda perlu install beberapa library. Library apa yang perlu diinstal saya sudah tuliskan di sini. Jadi ini library-library yang perlu diinstal dengan versinya sekaligus. Anda bisa jalankan satu persatu atau Anda bisa langsung begini, pip install -r, kemudian nama file ini requirements. Nah, Anda enter maka dia akan install semua. Tentunya Anda kadang-kadang mau install di environment tertentu. Nanti itu hal tentang environment saya akan jelaskan kemudian. Jadi ini kira-kira langkah yang harus Anda lakukan untuk install. Tapi karena saya sudah install, saya tidak perlu lakukan lagi. Oke, jadi apa yang dilakukan di sini? Yang dilakukan di sini adalah proses yang di sini post sama seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi ada file yang datang, maka file ini akan dikirim ke proses, dia akan kembalikan dalam bentuk confidence dan label. Nah, saya akan kirim kembali ke user dalam bentuk satu variabel aja yang saya sebut hasil. Hasilnya itu isinya apa? Label. Jadi misalnya labelnya kawung gitu ya. Maka kawung spasi buka kurung. Di sini tanda persen tutup kurung. Di tengah-tengah adalah level confidence-nya. Karena misalnya 0,9 saya kali 100. Saya ubah jadi string dengan 2 angka di belakang koma. Jadi nanti ya misalnya hasilnya akan jadi kawung buka kurung 99,97% tutup kurung. Kira-kira seperti itu. Nah, ini akan dikirim kembali ke usernya. Sedangkan yang ada di dalam proses, ini persis sama dengan tadi saya sudah jelaskan ke Anda. Jadi load model, jenis barang ini baca file, potong jadi 24, expand, masukkan ke prediksi, hasilnya kembalikan confidence level dan label. Ini persis sama dengan yang tadi barusan saya jelaskan. Oke, bedanya nanti di mana? Di yang ini. Get yang pertama. Jadi begitu saya buka, karena layanannya endpoint-nya cuma slash, berarti saya buka alamat
website ini, dia langsung akan request memanggil index.html. Maka saya sudah yang terletak di direktori templates. Direktori templates, saya sudah punya file index.html. Oke, ini lakukan apa? Anda lihat di sini, yang bagian atas-atasnya ini untuk dia membuat tempat-tempat button-button yang ada, atau kita jalankan dulu saja supaya Anda lihat bagaimana hasilnya, begitu ya. Oke, saya coba jalankan dulu. Oke, sekarang servernya sudah jalan. Kemudian saya buka di sini. Saya tidak perlu pergi ke Swagger lagi, /docs tidak perlu. Saya langsung di sini saja. Sudah terbuka ini. Jadi ini saya sudah buat HTML khusus untuk aplikasi itu. Kita coba lihat HTML-nya isinya apa. Ini deploy ML model dengan API klasifikasi motif batik. Itu ada di sini. Jadi ini untuk buat tulisan itu. Deploy ML model dengan API klasifikasi model batik. Kemudian saya punya beberapa button. Ini button untuk baca filenya. Jadi yang ini. Kemudian ada button untuk predict. Kalau saya tekan, dia akan predict. Di atas ini ada tempat untuk menampilkan gambarnya. Jadi ada di atas sini. Saya tunjukin contoh dulu. Misalnya saya pilih, oke yang ini. Open. Anda lihat gambarnya muncul. Gambarnya muncul ini ada di sini. Jadi lebar gambar 400, namanya output. Oke, sudah. Nah, kalau saya sudah load ini, maka waktu saya klik predict, apa yang terjadi, dia akan proses dan dia akan menghasilkan, oh, motif batiknya parang 99%. Dari mana ini terjadi? Waktu saya klik predict, Anda lihat di sini, waktu saya klik tombol predict, dia akan panggil fungsi namanya perform prediction. Fungsi perform prediction itu ada di sini. Jadi fungsi perform prediction itu ambil filenya ada di image file yang tadi di sini, tombol yang saya tekan tadi, image file. Kemudian image file itu, ini dia buat variabel namanya form data. Endpoint-nya apa? Endpoint-nya prediksi, betul ya? Endpoint-nya di sini adalah prediksi. Kemudian file tadi dia masukin ke dalam format variabel namanya form data yang dia buat di sini. Oke, sekarang ini perintah untuk menjalankan, mengirim ke endpoint ini. Saya tadi katakan endpoint menerima perintah dengan format yang sangat rumit. Nah, ini format yang harus dilakukan. Jadi tipe post, URL-nya endpoint, URL-nya ini, /prediksi. Data yang dikirim ini form data yang sudah berisi file tadi. Ini untuk, ya, semua dibuat false. Kalau sudah berhasil, if success, maka swal. Swal itu yang tadi kotak putih yang muncul di tengah. Apa yang ditampilkan? Tulisan motif batik. Kemudian data.text. Data.text, ini tadi. Text isinya hasil tadi. Jadi variabel teks dengan T besar, isinya tadi, misalnya parang, buka kurung, sekian persen. Itu ada di kata hasil ini. Nah, itu akan muncul di sini, sehingga swal akan menampilkan tulisan tadi. Jadi kira-kira, jadi ya inilah proses yang akan terjadi. Kita coba lagi, misalnya saya choose file yang lain. Saya choose file yang ini misalnya. Oke, predict. Megamendung 95,86%. Oke. Jadi dengan ini saya sudah menunjukkan kepada Anda bagaimana kita bisa buat aplikasi deploy model kita dengan menggunakan Fast API. Jadi kita bagaimana membuat API dengan dua layanan saja tadi, get dan post. Kemudian kita taruh di sini, di belakang ini kita taruh model kita, my new model. Kemudian saya sudah tunjukkan juga bagaimana kita buat HTML sederhana seperti ini supaya user bisa pakai dengan mudah. Dengan ini maka kita sudah belajar bagaimana caranya kita buat web server untuk mendeploy program model machine learning kita atau model AI kita, dalam hal ini model untuk membedakan batik dalam bentuk server, dan kita sudah bisa membuat HTML website sehingga orang bisa mengakses itu. Cuma kalau Anda perhatikan dalam aplikasi yang saya tunjukkan itu, aplikasi itu masih berjalan dalam satu komputer saja. Jadi server ya di komputer kita, klien atau pengguna ya di komputer kita juga. Nggak ada orang lain yang bisa pakai. Jadi server dan klien ada di komputer yang sama. Nah, dalam video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana caranya kita membuat server yang nanti bisa diakses dari komputer lain yang ada di dalam jaringan ini.